again. Nah, hari ini kita lanjut materi tentang present dengan past participle. Untuk review sedikit, present participle adalah verb ing, sedangkan past participle adalah semua verb bentuk ketiga. Nah, jadi di sini kita mulai membahas soal untuk masalah tersebut. Nah, di sini ada TOEFL exercise skill 3 sampai dengan 4. Nah, ini semuanya materi tentang menghitung subjek dengan verb, tapi verbnya itu kemungkinan apakah adjektif atau sebuah verb. Nah, jadi kalau misalnya present participle ataupun past participle berdiri sendiri tanpa diikuti dengan to be atau be verb atau bahkan have verb, dia hanyalah sebuah adjektif di kalimat. Kalau diartikan ke dalam bahasa, ada makna yangnya. Oke, kita langsung aja ke nomor 1. The first, bla bla bla, appeared during the last period of the dinosaurs' reign. Nah, di sini the first adalah adjective, appeared itu verb. Nah, appeared itu bisa aja verb 3, bisa aja adjective. Nah, hati-hati dengan past participle. Kadang past participle itu bukan past participle, tapi adalah sebuah verb dari tensi simple past tense. Jadi harus hati-hati. Nah, di sini jawabannya kalau kita lihat the first flowering plants. The first flowering plants. Jadi di sini subjeknya adalah the first flowering plants. Verbnya appeared. Nah, jadi kata bendanya adalah plants, tanaman, yang dijelaskan dengan dua buah adjektif. Ada adjektif first, adjektif dari superlatif, dan ada adjektif flowering. Oke, next. Jadi appeared di situ bukanlah sebuah past participle. Ya, appeared di situ adalah sebuah verb dari simple past tense. Next, nomor 2. Nah, nomor 1 tadi ada adjective first. Nomor 2 juga ada adjektif superlatif, ya, earliest. Jadi hal-hal yang bersifat outstanding, hal-hal yang bersifat luar biasa, sangat-sangat, nah itu namanya superlatif. Oke, the earliest medicine itu adalah subjeknya. Pengobatan paling awal from plants of various sorts. Jawabannya pasti bukan A. A itu bukanlah verb. Kalau misalnya B, kelebihan subjek. Nah, jawabannya were obtained. Jadi were obtained adalah bentuk verb, tapi dia maknanya pasif. Nah, kalau dikorelasikan dengan masalah present dengan past participle, di sini ada past participle diikuti dengan to be, ya, maknanya pasif. Next, simple sales were made from Canva. Nah, ini juga ada were made sama dengan were obtained, sama-sama past participle dengan to be. Jadi maknanya pasif. Simple sales subject, were made itu verb. Nah, di sini subjek verbnya udah lengkap. Titik-titiknya bisa ditulis dengan udah pasti jawabannya. Kalau misalnya C salah, bakalan double verb. Kalau D juga salah, bakalan double subject verb. Kalau misalnya A, from Canva a stretch. Nah, ketika ada kata benda, di depannya ada kata benda lagi, itu juga bentuk yang salah. Ketika di kalimat ada dua kata benda berurutan tanpa ada koma, itu jelas kalimat yang salah. Jadi jawabannya di sini B. Kita hanya membutuhkan past participle. Kalau diartikan, kalimatnya menjadi simple sales dibuat atau terbuat dari Canva yang ditarik, ya, yang tertarik over a frame. Nomor 4, Pluto's moon Charon in a slightly elliptical path around the planet. Pluto's moon Charon adalah subjek kalimatnya. Di sini belum ada verb, jelas jawabannya is moving. Ya, is moving adalah to be ditambah present participle, maknanya aktif. Nomor 5, techniques of breath control, form. Nah, form itu verb, techniques itu subjek. Of itu preposition, di depannya kata benda hanyalah sebuah ekstra. Jadi subjeknya dengan verb harus sama bentuknya, sama-sama plural di sini. Membentuk an essential part of any. Nah, kalau misalnya ada of di kalimat, pastikan sebelum dan sesudahnya adalah kata benda.
Nah, sebelum of di sini ada kata benda an essential part. Setelah of ada determiner any program. Nah, yang bisa menjelaskan kata benda program hanyalah adjective. Jadi jawabannya of any training program. Kita butuhkan present participle tanpa diikuti dengan to be apapun. Oke, di situ berarti bersifat sebagai adjective. Nomor 6, Robert E. Lee. Itu subjeknya the Confederate Army. The Confederate Army itu kata benda, to General Grant. Oke, belum ada verb. Jawabannya surrendered. Di sini ada keterangan waktu 1865. Keterangan waktunya sudah lampau, jadi verbnya harus sesuai dengan keterangan waktu. Nomor 7. Nah, di sini menarik. Ada subjek dan verb. Di antaranya ada sebuah keterangan, diberikan 2 buah koma. Nah, jadi di sini subjeknya itu the pituitary gland. Verbnya releases. Sama-sama sudah singular. Nah, yang harus ditambahkan di kalimat ini hanyalah ekstra informasi yang berada di tengah-tengah subjek dengan verbnya. Jawabannya itu found below. Nah, found adalah past participle. Nah, kalau diartikan pituitary gland yang ditemukan di bawah the brain, yang ditemukan di bawah otak. Next, number 8. At around 2 years of age, many children regularly produce sentences. Nah, at around 2 years of age hanyalah ekstra. Subjeknya di sini many children. Verbnya produce. Sentence di situ kata benda. Berada setelah verb berarti dia sebuah objek. Sentences ... Jawabannya containing. Yang mengandung. Nah, setiap present participle tanpa diikuti verb dan berada setelah kata benda itu bermakna yang ... Ya, dia di situ fungsinya untuk menjelaskan kata benda sebelumnya. Nomor 9, multinational companies. Nah, di situ itu subjeknya. It increasingly important to employ. Nah, belum ada verb. Jadi jawabannya multinational companies are finding, sedang menemukan it. Ya, jadi di situ butuh verb. The cornea is located under the conjunctiva on ... of the eye. Nah, sebelum of harus sebuah kata benda. Jadi di sini jawabannya adalah the exposed part. Jadi kata bendanya part dijelaskan dengan adjective expose. Jadi bagian yang terekspos dari sebuah mata. Nah, itu dia video hari ini, pembahasan soal-soal tentang mendeteksi lagi dan lagi subjek dengan verb, tapi bukan lagi di kalimat yang sederhana, tapi kalimat yang kompleks. Ya, jadi kalau misalnya ada present participle, ada past participle, itu termasuk kalimat yang kompleks karena kalimatnya sebenarnya ada adjective clause di situ. Oke? So, bye everyone. I'll see you soon on the next videos.